Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat menyelesaikan materi kita pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Nabi yang membawa kita umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baiklah, langsung saja, pada hari ini saya Ahmad Bilal selaku moderator dan teman saya Nur Misara sebagai pembawa materi. Materi kami pada hari ini ialah mengenai tentang mukjizat Al-Quran. Selebihnya akan dijelaskan kepada saudari Nur Misara. Kepada saudari Nur Misara dipersilahkan dengan hormat. Sekian, terima kasih. Baiklah, langsung saja saya memulai materinya. Adapun pengertian mujizat. Menurut bahasa, kata mujizat berasal dari kata ijaz, diambil dari kata kerja ijasa yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Mujizat didefinisikan menurut pakar agama Islam antara lain sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi, sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, tetapi mereka tidak mampu melayani tantangan itu. Adapun unsur-unsur yang terdapat pada mukjizat sebagaimana yang dijelaskan Quraisy Shihab adalah hal atau peristiwa yang luar biasa. Yang dimaksudkan dengan luar biasa adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan sebab dan akibat yang hukum-hukumnya diketahui secara umum, terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi. Sesuatu yang luar biasa tampak pada diri seseorang yang bakal menjadi nabi pun tidak dinamai mujizat, tetapi irhash, keluar kebiasaan yang terjadi pada seseorang yang taat dan mencintai Allah pun tidak dinamai mujizat, tetapi karahmah atau kekeramatan yang bahkan tidak mustahil terjadi pada seseorang yang durhaka kepadanya. Mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Tentu saja tantangan ini harus berangan dengan pengakuannya sebagai nabi bukan sebelum atau sesudahnya. Di sisi lain, tantangan tersebut harus pula merupakan sesuatu yang sejalan dengan ucapan sang nabi. Tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani bila yang ditantang berhasil melakukan hal serupa. Ini berarti bahwa pengakuan sang penantang tidak terbukti. Perlu digarisbawahi bahwa dengan tantangan harus benar-benar dipahami oleh yang ditantang. Adapun macam-macam mujizat, yaitu mujizat yang bersifat material indrawi yang tidak kekal dan mujizat imaterial, logis yang dapat dibuktikan sepanjang masa. Dalam segi-segi kemujizat Al-Quran ada beberapa poin, yaitu susunan kalimat. Kendatipun Al-Quran itu hadis qudsi dan hadis nabawi sama-sama keluar dari mulut Nabi, tetapi uslub atau susunan bahasanya jauh berbeda. Uslub bahasa Al-Quran jauh lebih tinggi kualitasnya bila dibandingkan dengan lainnya. Al-Quran muncul dengan uslub yang begitu indah. Di dalam uslub tersebut terkandung nilai-nilai istimewa yang tidak pernah ada pada ucapan manusia. Dalam Al-Quran misalnya banyak ayat yang mengandung tasyib atau penyerupaan yang disusun dalam bentuk yang sangat indah lagi sangat mempesona. Jauh lebih indah daripada apa yang dibuat oleh para penyair dan sastrawan. Kesempurnaan hukum ilahi. Al-Quran menggunakan dua cara tatkala menetapkan sebuah ketentuan hukum, yakni secara global dan secara terperinci. Secara global, persoalan ibadah umumnya diterangkan secara global, sedangkan perinciannya diserahkan kepada ulama melalui ijtihad. Secara terperinci, hukum yang dijelaskan secara terperinci adalah yang berkaitan dengan utang piutang, makanan yang halal dan yang haram, memelihara kehormatan wanita dan masalah perkawinan. Selanjutnya, ketelitian redaksinya. Ketelitian redaksi Al-Quran bergantung pada hal berikut: keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya, keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya atau makna yang dikandungnya, keseimbangan jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan akibatnya, keseimbangan jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya.
Di samping keseimbangan tersebut ditemukan juga berita tantangan hal-hal yang gaib. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa sebagian mujizat Al-Quran itu adalah berita gaib. Salah satu contohnya adalah Firaun yang mengejar-ngejar Nabi Musa. Hal ini diceritakan dalam surah Yunus ayat 92. Maka pada hari kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Adapun isyarat-isyarat ilmiah, yaitu cara matahari bersumber dari dirinya dan cahaya bulan merupakan pantulan, terdapat dalam Quran surah Yunus ayat 10. Kurangnya oksigen pada ketinggian dapat menyesakkan napas. Hal ini terdapat pada surah Al-An'am ayat 6. Perbedaan sidik jari manusia terdapat dalam surah Al-Qiyamah ayat 75. Aroma atau bau manusia berbeda-beda terdapat dalam surah Yusuf ayat 12. Masa penyusuan yang tepat dan kehamilan minimal terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Adanya nurani atau superego dan bawah sadar manusia terdapat dalam surah Al-Qiyamah ayat 75. Yang merasakan nyeri adalah kulit, terdapat dalam surah Al-Qiyamah ayat 75. Sekian presentasi kali ini. Terima kasih dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian presentasi dari saudari Nurmi Sarah. Berakhirnya presentasi yang dibawakan oleh saudari Nurmi Sarah, maka berakhir pula agenda kita pada hari ini. Sekian, ada pepatah pusat yang berkata, uzur makola walatan surman kola. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Karena sebelum menjadi pembicara yang baik, maka jadilah pendengar yang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.